Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih bila pada hari ini kami bisa kembali berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang tolong bantu kami supaya kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan Tuhan bagikan pada hari ini dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau bertanya dulu ya. Yang pertama, agamanya adik-adik apa sih? Wah, kita semua adalah orang Kristen. Nah, adik-adik tahu tidak apa itu artinya Kristen? Kristen artinya kita adalah pengikut Kristus, orang-orang yang percaya kepada Allah, Anak, dan juga Roh Kudus. Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang memiliki iman kepada Allah, Anak, dan Roh Kudus. Apa sih iman itu? Nah, menurut Ibrani 11 ayat 1, nanti adik-adik baca ya. Itu mengartikan iman sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita berharap akan kehidupan di surga kelak, dengan iman kita mempercayainya walaupun belum kita melihat. Iman artinya percaya kepada Allah, Anak, dan Roh Kudus. Bila kita memiliki iman kepada Allah, Anak, dan Roh Kudus, maka kita akan percaya meskipun kita tidak bisa melihat.
Tapi kita dapat merasakan apa yang diberikan Allah sebagai berkat dalam kehidupan kita. Tahukah adik-adik, dalam Alkitab disebutkan ada seorang bapak yang disebut bapak orang percaya. Ada yang tahu siapa dia? Wah, sepertinya ada yang menjawab benar. Dia adalah Abraham. Coba kita lihat dulu ya video berikutnya. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Abraham selalu percaya dan melakukan apa yang diperintahkan Allah meskipun ia tidak tahu apa yang akan diberikan Allah. Tapi, apa yang dia dapat? Wow, banyak sekali berkat dari Allah. Sebagai orang Kristen, kita juga harus memiliki iman dan percaya seperti yang dimiliki oleh Bapak Abraham. Nah, tahukah adik-adik dasar iman yang digunakan oleh semua orang Kristen di seluruh dunia? Nah, itu adalah pengakuan iman rasuli yang setiap minggunya kita ucapkan saat beribadah. Adik-adik pada hafal kan?
Pengakuan iman rasuli adalah pengakuan kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Allah, Anak, dan Roh Kudus. Nah, adik-adik sudah hafal belum? Coba kita ucapkan bersama-sama ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Pengakuan iman rasuli ini adalah tanda bahwa kita memiliki iman yang selalu berharap kepada Allah, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai orang yang percaya, jangan lupa ya, kita harus mengikuti apa yang diperintahkan dalam firman Tuhan. Jadi, jangan lupa jadi pelaku firman Tuhan ya, adik-adik. Tugas minggu ini, adik-adik diminta untuk menuliskan isi pengakuan iman rasuli dari bagian pertama sampai bagian ketiga di buku catatan sekolah minggu. Lalu dihafalkan ya. Hasilnya nanti divideokan, boleh dikirim ke kakak Lia atau kakak Grace sebelum jam 2. Kalau sebelum jam 2, adik-adik nanti dapat poin 100, tapi kalau misalnya nggak bisa sampai jam 2, boleh nanti dikirimkan lagi setelah jam 2. Nanti adik-adik akan dapat poin 50. Ditunggu untuk tugasnya ya adik-adik. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih bila pada hari ini kami bisa beribadah. Terima kasih atas firman-Mu yang Engkau berikan pada hari ini. Semoga kami bisa terus percaya kepada Tuhan dan kami bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai, ditunggu tugasnya, jangan lupa ya. Sampai jumpa di kebaktian berikutnya. Dadah!